Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah membawa saya untuk hadir dan melayani pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Silas yang telah juga mengizinkan saya untuk berdiri di depan saudara semua. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang cerita firman Tuhan yang biasa, karena sering kita dengar. Tapi saya mendapatkan satu rema yang baru lewat ayat-ayat yang akan kita baca sebentar. Saya akan mengajak saudara membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Ini tentang seorang jenderal, Jenderal Naaman. Jenderal Naaman, jenderalnya kerajaan Aram. Waduh, saudara, betul-betul. Saya akan sedikit menyampaikan, saya tidak akan baca semua, saya akan lompat-lompat. Tapi yang kalau sudah baca pertama di dalam pasal 5 ayat yang pertama itu, Jenderal Naaman ini orang yang terpandang. Terpandang karena dia itu selalu menang perang. Selalu menang perang, jadi dia itu terpandang, tersayang. Terus terhormat. Karena dia terhormat, pasti raja akan memberikan banyak harta kekayaan pada dia. Terkaya juga. Jadi terpandang, terhormat, terus kemudian tersayang, dan selalu menang. Dan terkuat juga. Karena dia jenderal, saudara. Jenderal Naaman. Dapat saya bayangkan, dia seorang yang jenderal yang selalu menang. Tanda jasa ini banyak di sini. Tanda jasa banyak di sini. Saya kasih gambaran gini, supaya nanti sudah nangkep apa kemana kita larinya. Jadi pribadi Naaman ini adalah seorang jenderal tentara yang selalu menang, selalu terhormat, selalu mendapat nama yang bagus. Kalau dia pulang perang, pasti dielu-elukan, dipuji-puji, disembah-sembah dengan banyak orang. Termasuk raja sayang sama Naaman. Raja itu sayang sama Naaman. Tapi satu hal, di dalam diri Naaman yang dikatakan sangat berprestasi, sangat memiliki satu kondisi yang bagus, saudara. Ternyata dia punya satu kelemahan. Kelemahannya dia itu, ya dikatakan sepele ya tidak, saudara. Serius ini. Karena dia sakit kusta. Sakit kusta zaman dulu itu sukar dan tidak bisa disembuhkan. Kalau zaman sekarang dengan pengobatan modern, sakit kusta masih bisa disembuhkan. Tapi zaman itu tidak bisa, saudara. Orang yang sakit kusta, dia harus dikucilkan. Tapi heran, Naaman tidak dikucilkan. Karena orangnya, excellent sekali. Sehingga dia selalu bisa memimpin pasukan perang. Dan menang. Nah, sewaktu dia mendapatkan jarahan-jarahan, maka dia punya satu berita, dia harus menghadap nabi yang di Israel. Nah, kita lihat ayatnya sekarang. Mulai pasal yang ke-5, mulai kita baca mulai ayat yang ke-5, ayat 9 sampai ayat 11. Pasal 5, ayat 9 sampai 11. Ayo sama saya dengan bersama kita baca. 2, 3. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan rumah Elisa. Terus, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka
bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Wow. Dia pikir cara Elisa nyembuhkan, dia akan keluar, dia akan panggil nama Allah, dia putar-putar tangan seperti abrakadabra gitu. Tidak, saudara. Naaman sewaktu datang ke rumah Elisa, dia pasti tetap pakai pakaian kebesaran. Satu, dia bawa para prajuritnya, dia naik kuda. Naik kuda. Dia berdiri tepat di depan rumah Elisa. Seolah-olah dia panggil, ayo keluar, keluar. Ini Jenderal Naaman, termasuk menang terhadap Israel, saudara. Jadi orang Israel ini kalah sama Naaman. Nah, tapi sekarang dia datang untuk minta tolong kepada orang nabinya Israel ini. Tapi tetap dengan gaya sombongnya itu. Dia naik di atas kudanya. Elisa, keluarlah. Dia berharap Elisa keluar, lalu putar-putar tangannya supaya dia sembuh. Tapi tidak. Elisa cuma nyuruh jongosnya, kacungnya. Kamu keluar. Bilang sama Naaman, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh. Itu resepnya. Naaman di atas kuda ini kaget. What? Mandi 7 kali di sungai Yordan. Yordan itu kalinya waktu itu sama kali ini, kali apa namanya nih? Itu loh. Lebih bersih kali yang ada di negeri Aram. Tempat negaraku kalinya bersih-bersih. Ngapain aku mandi di sungai Yordan yang kotor? Yang banyak kotoran-kotoran di situ. Kenapa aku harus di situ? Dengan sombong Naaman tetap berdiri, tidak mau mandi, saudara. Saya mau katakan Naaman datang kepada Elisa dengan hati yang sombong. Merasa dia terhormat. Merasa dia sukses berperang. Merasa dia selalu dapat mengalahkan. Orang harus nurut kepada Naaman. Tapi kali ini dia kena batunya sama Elisa. Elisa tidak gobres terhadap Naaman. Mandi 7 kali di sungai Yordan, kamu sembuh. Tidak ada resep lain. Mandi 7 kali, sungai Yordan, sembuh. Tidak ada lain. Sehingga karena jengkelnya, Naaman bilang sama orang-orang prajuritnya, wes pulang aja. Pulang saja daripada ke sini. Ngapain kita mesti mandi di sungai Yordan yang kotor? Abana, Parpar itu sungai-sungai di negeri kita. Semuanya bagus-bagus. Semuanya jernih. Semuanya airnya lancar. Ngapain saya masih mandi di Yordan? Makanya ayat yang ke-13. 13. Perhatikan 13. 13. Mas, Pak, Jeng. Ayat 13. Ya, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata padanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyaruh perkara-perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang hanya berkata padamu, mandi di sungai Yordan. Misalnya, seandainya ini Elisa bilang, Naaman kamu harus lari ke gunung naik turun 10 kali, 50 kali. Pasti mau, itu lebih sulit. Loh ini cuma mandi. Kok enggak gelem? Prajurit-prajurit bilang, wis talah nurut toh. Dengar sudah ya. Langkah pertama kalau engkau ingin mengalami mujizat,
belajar taat pada firman Allah. Tidak ada yang lain. Kalau saudara ingin mengalami bagaimana kenyataan dari firman Allah, firman yang disampaikan oleh Elisa, arti kata Elisa adalah Tuhan adalah juru selamatku. God is my savior. Artinya kata nama Elisa adalah Allah itu juru selamatku. Sekarang Allah itu berfirman pada Naaman, mandi 7 kali. Wes titik. Saudara, ini prajurit-prajurit benar, saudara. Nurut toh. Saya mau katakan pada malam hari ini, banyak orang-orang Kristen, anak Tuhan, jemaat Tuhan mendengar bagaimana Allah itu sanggup berbuat perkara yang ajaib. Bagaimana Allah itu sanggup melakukan perkara besar. Mana buktinya? Mana buktinya? Nurut firman Allah. Kalau engkau mau nurut kata firman, maka engkau akan melihat kuasa Allah di dalam hidupmu. Cuma itu toh. Jadi saudara dan saya juga sama, malam hari ada berita kepada saudara dan saya. Kehidupan Kristen yang berkemenangan itu bukan dari tampilan luarnya. Tapi kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah kalau engkau belajar nurut dan melakukan apa kata firman. Selama saudara hanya menonjolkan kemampuan, kekuatan, tampilan, dan sebagainya, engkau tidak akan bisa mendapat. Karena itu seperti Naaman yang sombong. Dia datang kepada Elisa dengan naik kuda. Kuda itu lambang kekuatan. Dia pakai pakaian kebesarannya. Dia kepengen dipuji-puji, disembah. Dia bawa pengawal-pengawalnya dengan harapan dia ditakuti, dihormati banyak orang. Tapi dengar firman Allah. Nurut firman. Tidak. Cuman itu saja resepnya. Resepnya cuman itu, saudara. Makanya kita masuk sekarang ayat yang ke-14. Ayat 14, sekarang kita lihat. Baik, baca dengan saya, 2, 3. Maka Sungai Yordan sesuai perkataan dari Nabi Allah. Stop dulu. Sekarang kita bayangkan. Sungai Yordan itu di bawah. Ini Sungai Yordan. Naaman dengan prajuritnya itu di sini. Bawa kereta, kuda, prajurit. Di situ tuh banyak rakyat mandeng. Dia lihat itu rakyatnya, semua rakyat Israel dia lihat. Ono jenderal, kate kungkum di dalam Sungai Yordan. Bayang no. Lalu Naaman gimana? Dia mau belajar taat sekarang. Sudah tahu? Jenderal itu pakai jubah. Jubah perang. Sekarang dia mau taat pada perintah perintah Elisa. Jubah itu harus dicepot. Jubah itu harus ditanggalkan. Mulai kelihatan bajunya, ada tanda jasa, ada macam-macam di situ. Tapi karena dia mau masuk air, saudara. Sekarang ini bajunya mulai dicopot, saudara. Bajunya dicopot, semua dicopot. Apa yang terlihat? Karena ini bukan di Sidoarjo yang panas, saudara. Ini di daerah sana. Jadi bajunya ini rangkep-rangkep, saudara. Jadi mereka, Naaman ini, karena mau kungkum mau masuk ke Sungai Yordan, dia harus melepas jubahnya, melepas pakaian tentaranya, dia lepas semua, tanda pangkat semua dilepas, senjatanya ditaruh, pakaian semua dilepas. Apa yang terlihat? Tuh, kusta. Bayangan saudara punya borok aja, bukan kusta. Punya borok di sini, punya di sini, punya cacat, kelihatan semua. Ini jenderal besar
Setelah kelihatannya tadi pertama tongkrongannya begitu hebat. Tapi setelah semua dilepaskan, dia itu seperti direndahkan. Kustanya kelihatan, dosa-dosanya kelihatan, luka-lukanya yang nyenyek-nyenyek itu, yang bernanah itu kelihatan semua. Saudara, saya mau katakan orang yang mau mengalami mujizat, dia mau turun itu harus melepaskan semua. Dia harus direndahkan, direndahkan, direndahkan. Memang ketaatan dan kerendahan itu harus jalan bersama. Kalau engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, engkau harus taat, engkau harus rendah hati. Tidak bisa tidak. Engkau hanya mengharapkan dan bergantung kepada Elisa. Siapa Elisa? Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus. Elisa melakukan itu, saudara. Karena dia kepingin sembuh. Kusta itu bicara tentang dosa. Naaman ini, waktu semua bajunya dicopot, saudara. Dosanya kelihatan, masih suka omong kotor, masih suka curi, masih suka korupsi, masih suka bejuk, selingkuh, ini semua kelihatan karena dicopot. Tapi itulah cara pertama kalau engkau mengalami mujizat Tuhan. Engkau harus melepaskan semua keangkuhan, kesombongan itu. Engkau harus melepaskan semua atribut-atribut yang membuat saudara sombong tadi itu. Dan sekarang dengan kerendahan hati, engkau dapat hadir turun ke Sungai Yordan. Saudara, saya katakan malam hari ini, kalau engkau pun kepingin mengalami mujizat kuasa Tuhan, belajarlah untuk berani rendah hati. Nyopot semua pakaianmu. Datang kepada menghampiri Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Menghampiri kepada Dia. Mungkin engkau orang lihat, kamu dulu pencuri, kamu koruptor, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Memang itu sudah dilakukan. Kusta itu. Tapi kalau engkau mau belajar taat nurut firman, engkau masuk ke Sungai Yordan. Satu kali dia masuk, dia lihat masih ada dosa, itu kusta masih ada. Dia masuk lagi kedua kali, dia naik lagi, dia lihat masih ada kusta itu. Mana janji Tuhan? Mungkin prajurit di atas, dua, lagi, ketiga. Dia naik lagi, dilihat, empat. Naik, turun lagi, naik lagi. Waktu kali yang ketujuh, Alkitab mengatakan, seluruh kusta-kusta yang ada di dalam tubuh Naaman, semuanya bersih. Tidak ada lagi. Karena semua seperti telah hancur luruh, larut kepada Sungai Yordan itu. Kenapa? Ada ketaatan, ada kerendahan hati. Mujizat terjadi. Saudara, kunci utama penyakit yang ada di dalam diri saya dan saudara. Kalau kepingin mengalami mujizat pertolongan Allah, datang kepada Elisa. Datang kepada juru selamat itu. Tuhan juru selamat itu. Dan belajarlah rendah hati dan taat. Nurut. Memang taat itu tidak enak kalau untuk daging kita ini, saudara. Rendah hati itu tidak enak untuk daging ini. Itu normal manusia soalnya. Tapi kalau kau nurut kehendak firman Allah, mujizat itu terjadi buat saudara dan saya. Nah, aman itu buktinya. Hidupnya diubahkan. Memang yang diubahkan tubuh jasmaniahnya. Tapi bagi saudara dan saya, kalau engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, belajarlah hidup di dalam ketaatan
dan kerendahan hati. Apa persoalan hidup saudara? Semuanya itu jawabannya sama. Belajar roh taat, belajar roh hidup rendah hati, nurut apa kata firman. Maka engkau akan melihat apa yang difirmankan Elisa terjadi kepadamu. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, Alkitab ini, maka itu akan terjadi. Banyak orang Kristen hanya mau baca Alkitab dengan ayat-ayat yang enak-enak buat daging. Untuk ayat-ayat yang rasanya harus memerintahkan sesuatu yang berat buat daging. Tidak mau saudara. Saya dengar firman Allah pada malam hari ini. Karena kau ingin melihat dan mengalami kuasa Allah dalam hidupmu. Lakukan apapun yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara lihat pikir sendiri. Apakah yang sedang menjadi persoalan hidupmu? Yang tahu Tuhan dan saudara. Yang tahu saudara dan Tuhan. Kusta apa yang ada yang perlu dibereskan dengan Tuhan. Yang tahu saudara dan Tuhan. Tapi saya tidak mengambil ke sana saudara. Saya mau mengajak saudara titik awalnya. Titik awal kenapa kok Naaman ini mendapat mujizat dari Tuhan. Pasal 5 ayatnya yang ketiga. Pasal 5 ayat 3. Jadi Naaman menang merang. Menang perang dia bawa jarahan. Tawanan-tawanan termasuk seorang budak cewek. Ayo baca pasal 5 ayat 3. 2, 3. Berkatalah gadis itu kepada istri Naaman. Sekiranya Tuhan menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kenapa Naaman kok rela pergi ke tanah Israel? Nemui Elisa. Kenapa Naaman kok bisa mengalami mujizat sehingga dia disembuhkan? Cikal bakalnya itu dari anak budak kecil yang menjadi tawanan Naaman. Dia jadi budak di keluarga Naaman. Melayani istrinya Naaman. Cewek kecil ini saudara, orang Israel. Dia bilang sama nyonyanya, istri Naaman. Kalau bapak itu ke Samaria, lalu ketemu sama nabi yang di Samaria, dia pasti disembuhkan. Ini kabar baik saudara. Bertahun-tahun Naaman itu memegang sakit kustanya. Bertahun-tahun dia perang menang. Tapi begitu sampai rumah, dia lihat di cermin. Waktu dia mau mandi, dia lihat kusta. Meskipun dia hebat, langsung dia tertuduh. Aduh, kok kayak gini hidupku. Waktu dia lihat cermin, semuanya dia bangga pakai pakaian kebesarannya. Dia pakai jubah itu bangga sekali. Dia dielulkan, dikeploi sama rakyat. Tapi waktu dia menyendiri, dia buka pakaiannya, dia lihat kusta itu. Dia terenyuh, saudara. Terenyuh. Kok sekarang ada kabar baik? Ada kabar baik dari seorang budak kecil. Kalau Bapak pergi ke Samaria, ketemu sama Nabi, pasti sembuh. Oh, saudara. Anak kecil budak perempuan ini, itu loh yang melakukan apa dikatakan oleh penjangkauan jiwa. Outreach. Masih eling, saudara? Tema gereja kita tahun ini, outreach. Outreach. Jangkau jiwa-jiwa. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Atau lupa? Saudara dengar firman Allah. Tidak sia-sia Bapak Gembala itu memakai tema tahun ini.
outreach, penjangkauan jiwa-jiwa. Budak perempuan Naaman ini, begitu dia tahu ada satu kesempatan, dia beritakan kabar baik, Injil. Anak perempuan ini sadar, Naaman perlu kabar baik. Naaman perlu Injil. Naaman perlu firman. Naaman perlu diselamatkan. Naaman perlu ditolong. Makanya dia beritakan kabar Injil, kabar baik itu. Sehingga apa? Mujizat terjadi betul sesuai apa yang dikatakan oleh anak kecil ini. Anak kecil habis gitu tidak pernah disebut lagi dalam Alkitab. Tidak pernah. Memang sering di Alkitab itu sering hal-hal yang demikian. Anak kecil yang memberitakan yang bawa 5 roti 2 ikan. Ayo saya tanya, siapa jenenge? Tidak tahu. Tidak ada memangnya. Tidak perlu itu. Anak kecil yang kasih tahu sama istri Naaman, pergi ke tanah Samaria, temui Nabi, nanti kamu akan ditolong. Setelah itu tidak pernah dengar lagi berita anak kecil ini. Atau Ananias yang mendoakan Saulus menjadi Paulus nantinya. Habis itu tidak pernah ada lagi cerita Ananias. Bagi Ananias, bagi anak darah kecil, bagi anak yang bawa 5 roti 2 ikan, tidak masalah. Kalau dia tidak disebut lagi, tidak masalah. Yang penting dia telah membawa Naaman ini datang menemui Elisa. Yang penting dia telah membawa Naaman ini ketemu dengan Tuhan Allah Juru Selamat itu. Saudara juga sama malam hari saya katakan pada saudara, ini loh firman Allah. Kemanapun engkau berada seperti budak perempuan tadi, dimanapun engkau pergi, kalau engkau punya kesempatan, beritakanlah Injil. Sampaikanlah kabar baik. Injil untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin, bukan untuk semua orang. Mari kita mau belajar memberitakan kabar baik ini. Dan percayalah, meskipun engkau tidak dilihat orang. Mungkin gembala kita Pak Frank tidak nyateti jenengmu sopo. Oh bawa 1 jiwa, 2 jiwa, tidak dicatat, tidak masalah. Kerajaan Allah bilang apa? Namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Itu jauh nilainya. Lebih daripada namamu tercatat di agenda gereja. Malam hari ini saya mau beritakan kabar ini pada saudara. Mari kita belajar menjadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Harus menjadi contoh, jadi teladan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau engkau memakai hidup yang dianugerahkan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, menyampaikan kabar baik, engkau menyampaikan Injil itu kepada banyak orang, percaya. Tuhan akan menyatakan kebaikannya ke dalam hidupmu di hari-hari yang akan datang. Malam ini, saudara ada kebetulan kalau engkau hadir pada malam ini. Mungkin saya bilang gini, iya ya, saya Pak Bes yang tidak ada berkat, saya tidak bicara berkat jasmani ya, enggak. Saya mau bicara tentang kabar baik, Injil. Beritakanlah Injil. Saudara dan saya wajib memberitakan Injil. Ada ayat bilang gini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saya mau katakan malam hari ini, jadilah penurut-penurut firman Allah. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah Tuhan akan mempertambahkan, melipat gandakan hidup rohanimu dan engkau akan melihat bagaimana tangan Allah bekerja begitu ajaib di dalam hidupmu. Saya mau katakan pada malam hari saudara, nanti pulang di rumah, renung-renungkan dan pandang sekelilingmu. Budak ini tidak cari jauh-jauh. Oh, saya tak mau pergi nginjil ke kampung sebelah. Atau enggak, dia cuma lihat di dalam rumah lingkungan itu. Siapa? Naaman. Jenderal kafir itu loh. Dia injili, dia sampaikan kabar baik itu. Dan Alkitab berkata, anak perempuan ini telah melakukan yang terbaik bagi hidupnya. Meskipun dia tetap budak,
Meskipun dia tetap budak, tapi dia telah kerajaan surga mencatat namanya. Malam hari ini juga sama. Kalau engkau punya satu komitmen, Tuhan, apapun yang kau taruh dalam hidupku, aku mau pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai aku Tuhan. Mungkin sudah tidak bisa khotbah di depan, tidak bisa ngajar di sekolah minggu, sudah tidak bisa jadi seorang pembicara di sel grup. Tidak apa-apa. Ceritakan saja apa yang kau alami, yang kau lihat dengan Yesus yang ada dalam hidupmu. Nanti percayalah. Kalau engkau cerita itu kepada mereka orang-orang yang belum kenal Yesus, ya enggak, jangan to the point, langsung bawa Alkitab buka di depan orang. Enggak. Cerita saja. Apa pengalaman hidupmu dengan Tuhan? Nanti Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Ya, itu sebabnya pada malam hari saudara, saya tidak bicara panjang-panjang, supaya saudara tidak ngantuk ya. Kita itu heran, mengakui Tuhan itu ajaib. Bisa pakai siapapun. Dia bisa pakai orang dewasa, dia juga bisa pakai anak kecil. Anak kecil berapa kali dipakai Tuhan? Termasuk saudara dan saya pun masuk di sini. Engkau boleh dan mau dipakai oleh Tuhan. Pasang mata telingamu, dengar firman Allah, lakukan firman Allah, nurut kehendak Tuhan. Nanti hidupmu akan merasa, wow. Hidupmu akan, wow Tuhan, Engkau baik Tuhan, ajaib Engkau Tuhan.